Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, namun kalau sudah kenal, belum tentu sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Ayumna Zadar Usman dari SMP Alfa Boarding School Ciwidey. Nah, kami peserta Leksam Berdas 2026 telah mendapatkan satu tantangan untuk bulan ini, yaitu mereview buku. Awalnya aku bingung sih, mau pilih buku apa, soalnya kayak aku bingung aja. Cuma aku tuh keinget ada satu buku yang setelah aku baca itu ngebuat hidup aku berubah banget. Nah, sebelum aku nge-review buku itu, aku mau memperkenalkan satu teman, yaitu yang akan menemani aku untuk mereview buku ini. Jadi, mari kita Hai dia. Nah, dia orangnya. Bukan orang sih, karakter sebenarnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke video review bukunya. Nah, jadi pertama yang akan aku tunjukin yaitu Bentar, lupa skrip. Pertama yang bakal aku kasih tahu ke kalian yaitu review buku yang udah aku buat pakai tangan sendiri sekitar 6-7 harian, yaitu seminggu. Dan aku memakai tema laut. Tema laut, cuma ada kucingnya ya. Aneh banget, tapi gak apa. Metodenya. Oh ya, metodenya tuh aku memakai metode AI. Alasan, isi sama hikmah. Nah, pertama-tama di sini aku ngebuat book illustration and identity. Ilustrasi buku dan identitas bukunya. Di sini kalau kita buka, ini bakal nampilin depan sama belakang dari buku The Decision Maker. Di sini kayak agak susah gitu ya buat ngasihinnya. Gak apa gitu aja. Buku ini tuh memiliki 182 halaman, penerbit Metamedia Pustaka, dan penulisnya yaitu Utami Pratiwi. Dan di sini saya membuat isi bukunya di sini. Aku bakal bacain satu persatu. Pertama, tentang bagaimana jiwa kepemimpinan tidak muncul secara spontan dalam diri seseorang. Terkadang kita enggan menjadi pemimpin dalam kegiatan. Kayak kita tuh dalam kegiatan tuh kayak males gitu. Kadang kayak itu males, pernah gak sih males jadi pemimpin gitu? Kayak ditunjuk, kau jadi pemimpin ya? Gak mau. Nah, padahal itu tuh kayak kita kok jadi pemimpin tuh kita kayak mencoba hal baru dan kita punya gambaran buat masa depan nanti padahal loh. Nah, bagian kedua itu kita terkadang tidak mau atau enggan menjadi pemimpin maupun dalam organisasi atau pekerjaan dengan alasan mereka tidak mampu. Padahal kesempatan tersebut itu kita dapat menjadi atau mencari pengalaman, juga dapat memahami hal-hal yang belum kita ketahui. Kayak dalam menjadi pemimpin itu, kita bisa tahu rasanya bagaimana menjadi pemimpin, gambaran menjadi pemimpin dewasa depan gimana gitu loh. Dan di situ kita bisa belajar kalau misalnya jadi pemimpin itu gak susah. Jadi pemimpin itu harus banyak mengambil resiko. Resikonya kayak misalnya kita harus ngambil resiko ini tuh. Kalau kita gak pilih ini, resikonya bakal ini. Tapi kalau kita gak pilih ini, resiko juga ada. Nah, gitu kayak
Kita di sini menjadi pemimpin tuh harus pintar dalam mengambil keputusan juga. Dan untuk yang terakhir, susah sih. Bentar. Ntar guys susah. Nah, dan di sini tuh pelajaran tuh kita dapat menjadi jalan untuk pembelajaran yang sangat berharga melalui pengalaman yang kita pernah saat dulu. Nah, jadi kesimpulan dalam isinya itu, kita kalau misalnya kita mau mencoba suatu hal baru, itu kita harus mau. Karena buat apa? Karena tidak ada yang tahu, itu bisa menjadi gambaran kita di masa depan loh. Dan untuk menjadi pemimpin juga gak gampang. Kita juga harus banyak belajar untuk menjadi pemimpin dan harus tepat dalam mengambil keputusan. Nah, di sini aku ada ngebuat satu kayak gini. Ini gak tahu gunanya apa, tapi ini bisa tarik ya. Lucu kan? Ini dia nih. Ini dia. Soalnya karena karakternya tuh lucu, jadi aku gambarin gitu loh. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Dia nanya di sini. Nih, aku pilih buku itu sih. Emang alasan sama hikmah buku itu apa? Nah, di sini tuh hikmahnya tuh, ini hikmah ya, ini yang bawa ini hikmah. Di sini ya. Hikmahnya itu jangan pernah takut untuk melangkah. Tak akan ada yang tahu hasilnya jika kita tidak mencoba. Jadi teruslah melangkah, yang sampai ketakutan membuangmu ke dalam lubang penyesalan yang lebih dalam. Nah, hikmahnya dalam buku ini tuh, kita nggak akan pernah tahu hasilnya bagaimana kalau kita nggak pernah mencoba. Dan di sini tuh mengajari kalau misalnya kita harus berani mengambil langkah. Jangan sampai dengan kita nggak mengambil langkah, itu malah menjadi penyesalan kita seumur hidup. Atau bahkan malah ngebuat yang kita tuh kayak jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Nah, alasan dari aku pilih buku ini tuh, buku ini tuh kayak bagus, bermanfaat untuk belajar bagaimana menjadi pemimpin yang cerdas dalam mengambil setiap keputusan, dan bagaimana kita mau mencoba untuk mencari hal-hal yang baru. Nah, itu review aku ya dalam buku di sini. Dan kesimpulannya yaitu, di sini kita gak boleh menolak untuk mencoba sesuatu hal. Atau kita misalnya mau mencoba jadi pemimpin nih, cuma masih takut kayak aku takut gagal, aku takutnya gagal jadi pemimpin, aku takut mengambil keputusan. Hey, jangan takut. Karena kalau misalnya kita takut itu kayak kita gak bakal tahu hal yang akan terjadi kalau kita gak mencoba. Jadi di sini kita harus menjadi pemimpin yang cerdas dalam mengambil keputusan. Siap gak siap menerima resiko baik ataupun buruknya. Dan kita gak boleh menyerah dalam tantangan yang akan datang dalam hidup kita. Tantangan memang terus ada, tapi setelah tantangan itu pasti ada hikmah di baliknya. Jadi mungkin segitu saja review dari saya. Mohon maaf jika grafik videonya agak kurang sama penjelasannya agak aku terbata-bata, karena aku sebenarnya ini buru-buru banget. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Goodbye.